Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan kembali melanjutkan penjelasan saya tentang silogisme. Penjelasan tentang macam silogisme yang pertama yang disebut dengan silogisme kategoris. Silogisme kategoris ini adalah silogisme yang proposisi-proposisinya adalah proposisi kategoris. Proposisi kategoris itu proposisi yang langsung menyatakan kesesuaian antara subjek dengan predikatnya. Misalkan ada sebutan begini. Manusia adalah hewan yang berpikir, misalkan. Subjeknya manusia, predikatnya adalah hewan yang berpikir. Itu langsung dinyatakan kesesuaiannya. Atau begini. A sama dengan B. B tidak sama dengan A. Ini salah satu contoh proposisi kategoris. Nah, proposisi-proposisinya kalau terdiri dari proposisi kategoris, maka silogisme itu disebut sebagai silogisme kategoris. Nanti kita... Nah, dalam silogisme kategoris ini punya setidaknya 9 hukum silogisme kategoris. Ada 9 hukum, yang 4 yang pertama itu didasarkan kepada premisnya, kepada termnya. Nah, hukum yang pertama itu bunyinya seperti ini. Jumlah term dalam silogisme kategoris itu tidak boleh kurang atau lebih dari 3. Jadi termnya itu hanya 3. Ada term mayor, term minor, dan term tengah. Itu saja termnya. Kalau ada lebih dari 3 tidak boleh. Kalau kurang dari 3 itu juga tidak boleh. Contoh penerapan hukum yang pertama. Misalkan ini. Ada premis mayor yang mengandung term mayor, yaitu semua mahasiswa adalah pembaca buku yang baik. Ini term mayor ada di sini. Ada premis minor yang term mayornya ada di sini. Term minornya maksud saya, term minornya ada di sini. Jiddan adalah mahasiswa. Di sini ada term tengah dan ada term minor. Di premis mayor itu juga ada term tengah dan premis dan term mayor. Term mayornya itu pembaca buku yang baik, sementara term tengahnya itu semua manusia. Ada juga konklusi yang di situ memuat term minor dan term mayor. Jiddan adalah pembaca buku yang baik. Jadi di sini termnya ada 3. Term mayor itu pembaca buku yang baik, term minor yaitu jiddan, dan term tengah yaitu semua mahasiswa atau mahasiswa saja. Dan di sini berarti ada 3 term, dan ini sudah memenuhi kaidah atau hukum pertama dari silogisme kategoris, yaitu termnya tidak boleh lebih dari 3 atau kurang dari 3, yaitu harus pas 3. Term mayor, term minor, dan term tengah. Berikutnya yaitu contoh pelanggaran hukum terhadap hukum yang pertama. Jadi ini pelanggaran terhadap hukum yang pertama. Kalau pelanggar hukum yang pertama, maka hasilnya juga akan salah. Ini contohnya. Premis mayor menyatakan begini. Zuhal adalah pacar orang. Ini ada 1 term Zuhal, 1 term lagi pacar orang. Jadi ada 2 term di sini. Muncul lagi term yang lain dalam premis minor. Saya adalah orang. Ada term saya dan ada term orang. Ini beda lagi. Jadi sudah ada 4 ini. Sudah ada 4 term. Jadi kalau ada 4 term ini sudah pelanggaran ini. Konklusinya pun jadi salah. Misalkan menjadi konklusinya seperti ini. Zuhal adalah pacar saya misalkan. Nah ini ada berapa term ini sudah ada. Yang saya kasih merah itu 1 term, yang kasih warna hijau itu 1 term, putih itu 1 term, dan ungu itu 1 term. Karena ini melanggar terhadap aturan yang pertama, maka konklusi yang dihasilkan oleh
silogisme macam ini itu salah. Dia melanggar hukum yang pertama, dia salah. Sehingga dia tidak bisa kita anggap benar. Seperti itu. Jadi seperti ini ya, pola pikirnya itu harus minimal ada 3 term. Dan paling banyak 3 term, tidak boleh lebih. Kalau lebih Hukum dari 3 term, silogisme kategoris yang kedua yaitu salah. adalah Seperti itu. term Jadi, subjek. walaupun ini atau seolah-olah benar, tapi predikat ini tetap dalam salah. konklusi Seperti itu tidak ya. Jadi boleh hati-hati. lebih luas Tidak boleh daripada lebih yang dari ada di dalam 3 term premis-premisnya. dan tidak boleh kurang dari 3 term. Jadi tidak boleh lebih sempit daripada premisnya. Kenapa? Tidak boleh lebih luas ya, bukan tidak boleh lebih sempit. Tidak boleh lebih luas daripada premis-premisnya. Kenapa? Karena silogisme ini adalah bentuk penalaran deduktif. Ingat, deduktif itu adalah dari umum ke khusus. Maka kesimpulannya itu harus lebih khusus atau konklusinya itu nanti harus lebih khusus daripada premis-premisnya, baik premis mayor maupun premis minor. Jadi harus lebih sempit lagi daripada itu. Karena dari umum ke khusus. Nah, ini ada pelanggarannya ini. Misalkan melanggar hukum ini, maka dia akan salah konklusinya nanti. Misalkan begini. Ada premis mayor yang mengatakan orang Madura bukan Jawa. Premis minor mengatakan semua orang Madura adalah orang Indonesia. Ya. Orang Madura itu lebih sempit daripada Indonesia ya. Orang Indonesia adalah bukan orang Jawa. Karena kan kalau hukumnya dalam silogisme itu term tengah itu harus dihapus. Yang ada di antara premis minor dan mayor itu orang Madura. Dua-duanya adanya, maka dia harus dihapus. Kalau begitu kesimpulannya adalah orang Indonesia adalah bukan orang Jawa. Apakah kesimpulan ini benar? Tentu saja tidak. Karena bisa jadi orang Indonesia itu juga ada bagian orang Jawa. Seperti itu. Karena orang Indonesia itu skupnya lebih luas daripada orang Jawa maupun orang Madura. Jadi konklusi ini tidak boleh lebih tidak boleh lebih luas daripada premis mayor maupun premis minor. Jadi ini kan orang Indonesia lebih luas cakupannya daripada yang premis mayor tadi. Orang Jawa, orang Madura. Ini lebih luas cakupannya. Ini tidak boleh seperti itu menurut hukum yang kedua. Kalau sampai terjadi maka akan seperti ini. Hasilnya adalah kesimpulan yang keliru. Seperti ini. Ini melanggar hukum yang kedua, maka hasilnya akan keliru seperti ini. Jadi tidak mungkin hasilnya seperti ini. Mestinya dua premisnya itu harus lebih luas, bukan lebih sempit. Kalau lebih sempit, maka seperti ini. Konklusi itu harus lebih khusus daripada premis-premisnya. Kalau tidak, maka akan salah seperti hukum yang kedua ini, pelanggaran hukum yang kedua. Sekarang kita masuk kepada hukum silogisme kategoris yang ketiga. Bunyinya seperti ini. Term tengah tidak boleh masuk ke dalam konklusi. Jadi term tengah, term yang menghubungkan antara premis mayor dan premis minor itu tidak boleh masuk di dalam konklusi. Kalau masuk di dalam konklusi, maka tidak ada kesimpulan baru, tidak ada proposisi baru. Ia hanya pengulangan-pengulangan saja dari proposisi-proposisi yang sebelumnya. Sementara konklusi itu menghendaki munculnya proposisi yang baru atau pengetahuan yang baru, seperti itu. Contohnya seperti ini pelanggaran juga. Misalkan ada premis mayor yang mengatakan semua manusia adalah pembaca semua mahasiswa adalah pembaca buku yang baik. Ada premis minor yang mengatakan bahwa semua mahasiswa adalah penulis yang baik. Kemudian diambil konklusi, semua mahasiswa adalah pembaca buku yang baik dan penulis yang baik. Secara logis ini memang seolah-olah tidak salah.
tidak salah. Ya betul seperti ini. Ya memang semua mahasiswa itu pembaca buku yang baik dan penulis yang baik. Kesimpulan dari ini semua seolah-olah betul. Tapi di dalam hukum silogisme kategoris, term tengah itu tidak boleh disebutkan lagi. Karena kalau disebutkan lagi di dalam konklusi, hasilnya adalah dia hanya mengulang, bukan menghadirkan pengetahuan baru. Sementara yang dikehendaki oleh silogisme itu adalah sebuah atau sebentuk proposisi yang baru. Jadi konklusi semacam ini adalah salah. Ini pelanggaran terhadap hukum yang ketiga. Jadi harus dituliskan pembaca buku yang baik atau penulis buku yang baik gitu. Dan kata semua di sini juga semua mahasiswa di sini harus dihapus. Term tengahnya itu harus dihapus salah satu di dalam konklusi, tidak boleh masuk lagi ke dalam konklusi. Selain itu, ini juga melanggar hukum yang kedua tadi, ada semua mahasiswa. Ini masih umum lagi konklusinya. Konklusi itu harus lebih khusus daripada yang di premis-premis. Gitu ya, ini pelanggaran hukum yang ketiga. Contohnya. Hukum yang keempat ini masih berdasarkan term ya. Hukum yang keempat bunyinya adalah term antara atau term tengah itu minimal salah satunya universal. Ya. Minim paling tidak salah satunya itu harus universal sifatnya, bukan partikular semua. Kalau partikular semua maka hasilnya adalah tidak bisa dicapai. Contohnya, ini misalkan ada premis mayor. Jiddan itu jumlo. Ini kan bukan universal. Ini jiddan itu spesifik, partikular. Jiddan itu jumlo. Premis minornya mengatakan zuhal itu jumlo. Ini juga partikular, bukan universal. Masih zuhal itu kan satu orang saja. Jiddan itu juga satu orang saja. Tidak semua orang itu jumlo misalkan. Tidak seperti itu. Nah ini pelanggaran juga. Nanti konklusinya akan sulit. Jiddan itu zuhal kan tidak seperti itu. Karena antara ingat hukumnya A dan B itu harus punya keterkaitan. Begitu. Dan untuk membentuk keterkaitan itu salah satunya itu harus universal. Kalau tidak universal termnya maka ya tidak bisa digabungkan seperti ini jadinya. Masa zuhal itu jiddan? Enggak kan? Seperti itu. Maka ini adalah pelanggaran terhadap hukum silogisme yang keempat, yaitu salah satu termnya term yang ada di dalam premis mayor maupun minor itu term tengahnya itu harus salah satunya universal. Karena ini term tengahnya itu partikular semua, jumlah-jumlah ini juga partikular, maka ia tidak bisa menghubungkan antara premis mayor dan minor. Antara term mayor dan term minor tidak bisa dihubungkan oleh term tengah yang partikular. Ia harus term tengah yang universal. Seperti itu. Jadi harus ada term tengah yang universal, salah satunya. Kalau tidak ya seperti ini hasilnya. Salah. Hukum silogisme kategoris yang kelima dan seterusnya sampai yang ke-9 nanti ini berdasarkan kepada premis. Kalau tadi berdasarkan pada term, ini berdasarkan kepada premis. Bunyi hukum yang kelima yaitu adalah jika premis mayor dan minor itu afirmatif, menyatakan kesetujuannya, maka konklusinya juga harus afirmatif, bukan penolakan. Jadi kalau premis mayor dan minor itu bentuknya adalah afirmatif, bukan penolakan, maka konklusinya juga harus afirmatif. Contoh seperti ini. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. Ini afirmatif. Premis minornya juga afirmatif. Zuhal adalah mahasiswa. Ini juga afirmatif. Maka konklusinya pun harus afirmatif. Zuhal adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. Seperti itu. Ini afirmatif. Yang berikutnya adalah hukum yang keenam. Kedua premis tidak boleh sama-sama negatif. Kalau sama-sama afirmatif itu tadi bisa menghasilkan
konklusi yang afirmatif juga. Kalau sama-sama negatif, maka akan sulit untuk dihubungkan. Contohnya misalkan ada premis minor yang bunyinya negatif juga. Jiddan bukan mahasiswa yang suka ngopi. Premis minornya ternyata juga bukan afirmatif atau negasi ya. Jadi Zuhal bukan mahasiswa. Jadi kalau sama-sama negatif begini tidak bisa ditarik kesimpulan. Masa konklusinya jadi seperti ini. Zuhal adalah mahasiswa yang suka ngopi. Tidak bisa. Karena tidak punya keterkaitan. Akhirnya sama-sama bukan. Jadi konklusinya pun akhirnya salah. Karena dia melanggar hukum yang keenam. Premis-premis di dalam proposisinya itu sama-sama negatif. Kalau sama-sama negatif, premis mayor negatif, premis minor negatif, maka konklusinya akan salah. Seperti itu. Hukum yang ketujuh itu bunyinya begini. Jika salah satu premis partikular, maka konklusinya harus partikular. Ingat ya, ini penting. Ini biasanya kalau di ujian-ujian UMPTKIN, ujian masuk perguruan tinggi, ujian masuk CPNS, itu masuk ini soal-soal seperti ini. Jika salah satunya premis partikular, maka konklusinya harus partikular. Ini prinsipnya, hukumnya harus begini. Contohnya seperti ini, contoh penerapan hukum yang ketujuh. Ada premis mayor yang mengatakan seperti ini. Semua mahasiswa UIN Sunan Kalijogo itu suka ngopi. Misalkan seperti ini. Premis minornya bunyinya seperti ini. Kalau premis mayornya tadi kan universal semua. Premis minornya itu beberapa, partikular. Beberapa mahasiswa di pesawat itu, beberapa mahasiswa yang ada di pesawat itu adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Maka konklusinya itu juga harus berupa proposisi partikular, tidak boleh proposisi universal. Konklusinya itu harus begini. Beberapa mahasiswa di pesawat itu suka ngopi. Proposisinya harus partikular juga karena ada salah satu premis yang partikular. Kalau kemudian dianggap menjadi konklusinya itu nanti universal, maka ini juga akan melanggar kesimpulan yang tadi. Kalau ada yang partikular, kesimpulannya pun harus partikular. Jadi jangan dijawab semua mahasiswa di pesawat itu suka ngopi. Kalau kayak gitu salah. Yang benar harus ada kata beberapa, tetap partikular. Ingat hukum yang ketujuh, kalau salah satu premis itu partikular, maka konklusinya juga harus partikular, tidak boleh universal. Itu. Yang berikutnya hukum yang ke-8 bunyinya adalah jika salah satu premis negatif, jadi jika salah satu premisnya itu negatif, maka konklusinya juga harus negatif ya. Kalau tadi salah satunya partikular juga harus partikular, hukum yang ke-8 ini kalau yang satu negatif premisnya, maka konklusinya juga harus negatif. Contohnya ada premis mayor yang mengatakan semua mahasiswa UIN Sunan Kalijaga itu bukan pemalas. Premis negatif. Yang berikutnya premis positif. Rahman adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Karena negatif satunya, maka konklusinya harus negatif. Rahman itu bukan pemalas. Jadi harus negatif juga. Kalau mau dibikin positif ya salah. Kalau misalkan menjadi Rahman itu rajin misalkan, salah. Walaupun itu sama dengan pemalas, tapi bukan pemalas, itu tetap salah karena yang atas itu adalah negatif. Kalau bukan pemalas itu kan memang rajin ya. Kalau misalkan kita memasukkan rajin, berarti kita telah memasukkan sesuatu yang tidak ada di premis mayor dan premis minor. Kalau sesuatu yang tidak ada di situ kemudian ada di konklusi, itu salah. Jadi kalau negatif ya sampaikan negatif. Kalau premis
di salah satu premis itu ada yang negatif, maka konklusinya juga harus negatif. Seperti itu. Ini hukum yang ke-8. Hukum yang ke-9 bunyinya adalah kedua premis tidak boleh sama-sama partikular, tidak boleh sama-sama khusus. Dia harus universal salah satunya. Kenapa? Karena kalau dua-duanya partikular itu tidak bisa diambil kesimpulan. Contohnya ini pelanggaran terhadap hukum yang ke-9. Beberapa mahasiswa UIN Sunan Kalijogo itu rajin baca buku. Ingat, ini hanya beberapa. Berikutnya premis minor menyatakan beberapa mahasiswa UIN Sunan Kalijaga adalah jomblo. Ini sama-sama beberapa. Jadi antara yang ini beberapanya itu belum tentu adalah beberapa yang ada di dalam premis mayor. Seperti itu. Karena tidak universal. Jadi kalau himpunan itu bisa dibilang yang satunya A, yang satunya B. Walaupun sama-sama mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi ada keterkaitan. Jadi karena masih bisa jadi sifatnya belum pasti, maka dia kalau kemudian diambil kesimpulan menjadi jomblo itu rajin baca buku, itu juga salah. Karena antara A dan B, premis mayor dan premis minor ini tidak bisa diambil keterkaitannya, tidak bisa diambil keterkaitannya. Karena dua-duanya tidak saling terkait, masih beberapa, yang satunya juga beberapa. Satunya partikular, premis mayor partikular, premis minor partikular, maka konklusinya akhirnya salah. Akhirnya salah karena tidak mungkin kalau dua-duanya partikular. Kalau dua-duanya partikular, hasilnya akan salah, tidak bisa disambungkan. Ini adalah hukum tadi, A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan B. Kalau di sini A dan B ini tidak punya kaitan karena dua-duanya C-nya tidak ada kaitannya. Beberapa ini tidak bisa dipersatukan, tidak bisa dipersamakan karena bisa jadi sama orang-orangnya, mahasiswanya bisa jadi sama, dan bisa jadi salah juga. Bisa jadi bukan di antara mereka berdua. Bisa jadi beberapa mahasiswa itu sekaligus rajin baca dan jomblo, bisa jadi juga tidak hanya jomblo saja atau hanya rajin baca buku saja. Seperti itu. Jadi ini adalah penjelasan saya tentang silogisme kategoris dan 9 hukumnya. Tentang silogisme hipotetis nanti akan dijelaskan pada video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.